Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang ajaib. Saudara, setelah kita mengambil puasa bersama-sama saudara untuk datang di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya kepada saya dan saudara, kepada Kingdom Vision, kepada kita gereja Tuhan. Saudara, hari itu saya bermimpi pada waktu malam ketika hari pertama puasa Ester. Saya dan Pak Gembala sedang mengisi minyak. Saudara ya, suasana pada saat itu adalah tengah malam dan sedang mengisi minyak, saudara. Pada pagi harinya ketika kita berdoa di tempat ini, Ibu Jaitin mendapatkan sebuah firman Tuhan yang berkata, kita tidak boleh berhenti hanya sampai kepada pertobatan, tapi kita akan harus masuk kepada dalam roh pengenalan akan Tuhan. Pada malam harinya saudara, saya tidak berkomunikasi dengan Pendeta James dan tiba-tiba Pendeta James membawakan tentang minyak. Saya kaget. Saudara, saya meminta peneguhan daripada Tuhan. Tuhan, apakah ini pesan daripada Engkau untuk kita tetap mengisi minyak? Dan bagaimana di dalam pengisian minyak ada yang katanya pengenalan. Tuhan, berikan firman-Mu. Jika ini bukan mimpi biasa. Alkitab berkata kepada orang-orang-Mu, kata Tuhan, aku akan memberikan mimpi-mimpi dan penglihatan. Tapi mimpi itu harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malamnya, saudara, Pendeta James membawakan tentang minyak. Saudara, bagaimana mungkin minyak, pengenalan, tengah malam, saudara, bagaimana mungkin saudara? Nah saudara, tiba-tiba Tuhan mengingatkan, nah bawa hidupmu seperti para perempuan, para gadis, ya, para perempuan, ada yang namanya Maria Magdalena, orang-orang yang melakukan persiapan. Tapi juga ada terbagi gereja terbagi dua, gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Saudara ya, dikatakan firman Tuhan, mari kita buka Matius pasal 25. Kita melihat apa yang Tuhan ajari bagi kita, yang Tuhan pimpin bagi kita hari-hari ini. Kita tidak boleh berjalan karena kita merasa sudah tahu, sudah pengalaman. Orang kan ini so pengalaman melayani Tuhan. Kurang di mana orang tidak mau pergi. Mungkin itu keluar dari hati kita. Tapi hari ini Tuhan sedang mengingatkan saya dan saudara. Ya, janganlah orang kuat mengandalkan kekuatannya. Janganlah orang bijaksana mengandalkan kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya mengandalkan kekayaannya. Tetapi biarlah setiap orang, apa yang Tuhan sukai, bahwa mereka mengenal aku. Bagaimana mungkin saudara, rangkuman demi rangkuman yang Tuhan nyatakan saudara bisa terdapat dalam sebuah firman. Berarti itu adalah suara Tuhan. Matius pasalnya yang ke-25, mari kita lihat apa pesan Tuhan bagi saya dan saudara hari-hari ini. Saudara, Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Tolong dislaidkan dengan cepat. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 12. 1, 2, 3. Saya akan mulai kemudian saudara. Perhatikan, fokus, jangan keluar masuk saudara ya. Kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Biasakan menaruh hormat, menaruh bobot yang istimewa akan firman Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kita tidak boleh main-main. Saudara, kenapa? Karena apa yang kau tangkap bisa membuka hidupmu. Ingat firman Tuhan minggu lalu. Firman yang perempuan ini tangkap telah membuat anaknya hidup. Saudara, sepatah kata saja Tuhan berbicara. Saudara, itu akan membawa rema dalam hidupmu. Tetapi hari-hari ini kita tidak hidup hanya dengan sepatah kata. Saudara, kita tidak boleh hidup hanya dengan sepatah kata. Kita harus hidup dari kata-kata Tuhan. Penuh dengan firman Tuhan. Kita tidak hanya hidup dengan sepatah kata. Saudara, bagaimana mungkin seorang perempuan di bawah kaki, di bawah meja berkata, tapi anjing-anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tetapi saudara tahu, di akhir zaman ini tidak cukup remah-remah. Tidak cukup, saudara harus mendapatkan roti hidup. Roti yang utuh. Tidak hanya cukup sepatah kata. Mengerti maksud saya? Hari-hari ini kita harus dipenuhi dengan firman. Katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan responmu. Berikan saudara, engkau adalah orang yang antusias. Saudara, karena berdasarkan kata-kata itu, saudara itu dapat mengubah ke depan. Tuhan tahu mana orang yang menaruh bobot istimewa, mana yang hanya setengah hati, mana yang tidak punya hati. Tapi kalau saudara ada di tempat ini, saudara bukan orang biasa. Saudara adalah pasukan Tuhan. Saudara adalah gereja yang memerintah di akhir zaman. Gereja bukan gedung.
Gereja bicara, saudara, pribadi demi pribadi yang mengalami pengenalan akan Tuhan. Alkitab berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. Setengah, saudara. Yang bodoh berapa? Setengah. Bayangkan, saudara. Tak tinggal setengah, saudara. Haleluya. Bukankah para gadis bicara tentang para mempelai? Bukankah para gadis bicara tentang gereja? Para perempuan berbicara tentang gereja. Tidak kebetulan pada hari kebangkitan semuanya yang menyaksikan perempuan. Di mana laki-laki bersembunyi? Maafkan saya, tapi itu yang ditulis oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara ya, biar kiri kanan saya bukan pria biasa. Haleluya. Saudara ya. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, bawa lampu, tidak membawa minyak. Perhatikan, tidak bawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang satu bawa pelita dan minyak. Kalau dalam bahasa asli ini adalah obor yang akan terus menerangi. Jadi karena obor nyalanya besar, minyak itu harus banyak. Kenapa? Cepat habis kalau nyalanya besar. Ya, saudara. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ternyata yang bijaksana dengan apa? Ada di Petasono juga. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan di sini. Matius 25 ayat 8. Tunggu, jangan dulu maju. Matius 25 ayat 8. Berarti mereka tidak bawa minyak, tapi menyala. Tetapi hanya bisa menerangi dalam waktu tertentu. Tidak bisa panjang. Hanya dengan mungkin sejam kah? Atau 10 menit kah? Kenapa mereka tidak cukup punya banyak untuk perjalanan yang panjang? Mereka cuma bawa seadanya. Hari ini ada begitu banyak orang yang hidup hanya seadanya. Yang penting kita sudah masuk gereja kok. Yang penting kita sudah jadi orang Kristen. Lalu, saudara, apa yang harus kita perbuat? Nah, dikatakan firman Tuhan, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. 9. Tapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk aku. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, hanya mereka yang siap sedia. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Perhatikan ayat 12. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, Tuhan tidak mengenal mereka. Pengenalan akan Tuhan. Saya merasa ada sebuah pesan yang sangat penting yang harus saya dan saudara. Ada orang mengenal perbuatan Tuhan, tapi belum tentu mengenal jalannya Tuhan. Ada orang senang. Siapakah orang-orang itu? Mazmur 103, ingat saudara, ayat 7 mengatakan hal itu. Mereka kenal perbuatan Tuhan. Mereka tahu. Mazmur 103 ayat 7 dan 8. Mazmur 103, boleh dengan cepat? Mazmur 103 ayat 7 dan 8. Kalau tidak salah. Ya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Mereka tahu. Setiap kali pagi mereka bangun, mereka dapat mujizat. Mereka tahu ketika Musa mengetuk gunung batu, maka keluar air. Saudara ya, mereka mengenal perbuatan Tuhan. Tetapi jalan Tuhan tidak mereka kenal. Hari ini saya dan saudara, sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan? Mari berkonsentrasi. Dengar baik. Mereka itu, orang Israel itu, mengenal perbuatan Tuhan. Tiap hari ada mujizat, 40 tahun ada mujizat. Tapi saudara, mereka tidak mengenal jalan. Ketika Musa mau ajari jalan, mereka tidak mau. Apa jalan Musa? Musa bilang, mari kita naik ke gunung. Tapi mereka bilang,
engkau saja Musa. Kami di sini. Siksa le naik gunung. Gunung Sinai, gunung batu. Haleluya. Haleluya. Sedangkan naik upper room pakai lift, belum tentu ada orang yang mau datang berdoa. Apalagi ini gunung. Ini contoh saja. Ini contoh. Iya toh? Itu saudara yang pernah ke Sinai siapa? Saudara itu pakai unta. Jalan sekarang. Belum sampai di titik tertentu berhenti baru orang dukung. Ke atas. Kenapa jalan kayak itu sekarang? Bagaimana dengan dulu? Makanya mereka bilang kepada Musa, Musa engkau saja yang naik gunung pi berdoa. Ngapain orang? Toh mujizat sedang terjadi. Mereka ingin mujizat, tetapi mereka tidak ingin mengenal jalan-jalan pembuat mujizat. Haleluya. Ketika mau diminta datang berdoa, mereka bilang, Musa, ngana jo. Sudah jo torang kuat sibuk. Haleluya. Saudara ya, ini zaman dulu. Zaman dulu. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan saya dan saudara. Berapa banyak orang yang hari-hari ini hanya ingin mengenal perbuatan, tapi tidak pernah mengenal jalan. Ini baru jalan, belum mengenal hati. Itu lain lagi. Tiba-tiba ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan sedang berkata seperti ini. Nah, kamu tahu, mungkin kalian telah mengenal jalan-jalanku. Tapi apakah kalian mengenal isi hatiku dan pikiranku? Kita kaget saudara. Aku akan membawa kalian di titik ini. Oh saudara, hari kemarin itu saya bilang kepada El, kamu tahu El, hari kemarin itu Tuhan sedang berbicara. Tuhan akan membawa kingdom vision dalam pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Saudara, dalam pengenalan yang akan dalam, kita sudah tahu perbuatan Tuhan. Kita mungkin beberapa orang telah mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa berpuasa, tapi Tuhan berkata, nak, hari ini aku akan membawa kalian. Ini masa yang baru. Bukan hanya mengenal jalan, tapi mengenal hati dan mengenal pikiran Tuhan. Oh, saya bersyukur saya menangis waktu doa puasa Esther itu. Hari kedua siang, saya mendengar dengan jelas. Oh Tuhan, kita bilang begini, Tuhan, bagaimana tuh mengenal Tuhan secara dalam. Makanya bahwa itu saudara tahu, ketika Filipi 3 ayat 10 ditulis, itu Rasul Paulus itu sudah malang melintang dalam pekerjaan Tuhan. Tapi dia bilang apa? Kerinduanku adalah mengenal Dia. Dia sudah pernah disambar oleh hadirat Tuhan. Tetapi apa yang dia kejar? Pengenalan akan Tuhan. Jangan orang rasa sok karena orang ini so melayani. Karena orang yang bernubuat bikin mujizat, satu saat Tuhan bilang dengan terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Wih, kaget toh. Haleluya. Izinkan saya dan saudara hari-hari ini dibawa Tuhan lebih dalam. Untuk apa Tuhan? Bawa Roh Kudus kami Kingdom Vision untuk mengenal. Saking mengenal hati Tuhan, ketika berada di tengah gua singa, di tengah singa, Daniel tetap memuji Allah. Karena bagi Daniel, mau di luar kayak mau di dalam sama saja. Mau di istana Tuhan menyertai aku. Mau di tengah-tengah singa, Tuhan juga menyertai aku. Oh, ada kan orang ketika di gua singa dia so marah-marah. Tak so ikut Tuhan, tak so banting diri, tak so banting tulang untuk pelayanan. Kiapa dan kita di gua singa. Kenapa? Karena belum mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara lihat, bersungut-sungutkah Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah-tengah api? Enggak. Dengan tangan terikat. Marah-marahkah mereka? Tidak. Kenapa? Pengenalan. Bahaya Bu, bahaya, ini 7 kali lebih panas. Sedangkan orang yang, saya pakai kata Manado, tolah. Pada orang 3, terbakar habis. Apalagi orang 3 harusnya kan ketakutan, tolong, help, help, help. Tapi tidak ada. Kenapa bagi mereka di luar dan di dalam sama saja asalkan ada dalam rencana Tuhan. Itu yang namanya pengenalan. Marah-marah ke Yusuf ketika berada di penjara bawah tanah. Yusuf bukan melakukan dosa, justru karena melakukan kebenaran dia masuk penjara.
Justru karena tidak mau berbuat zina dengan tante Potifar, dia saudara, apa saudara yang dia terima? Piala, pahala, masuk penjara. Adakah saudara baca maka bersungut-sungutlah Yusuf gara-gara melakukan kebenaran, kita ada di sini Tuhan. Kenapa kok kita begini? Kenapa kok kita begini? Tidak. Tapi di dalam penjara dia menjadi berkat sampai diangkat jadi kepala. Karena bagi Yusuf, mau di dalam, mau di luar, yang penting Tuhan bersama-sama aku. Haleluya, itu yang namanya pengenalan. Haleluya. Berapa banyak daripada kita di tengah pergumulan, orang tidak bersungut. Please, angkat tangan. Minimal kita akan bertanya, siapa Tuhan? Kita semua melakukan kebenaran, siapa Tuhan? Oh, karena kita belum dalam mengenal Tuhan. Berapa banyak ketika orang diremukkan, dihianati, marah dengan orang-orang, marah dengan keadaan. Kenapa? Karena dia belum lebih dalam mengenal Tuhan. Padahal semakin di penjara, kalau dia di rumah istri Potifar, kalau dia bahugel dengan siapa ini? Istri Potifar, oh dia nyaman. Doi mengalir. Mengalir doi, kenapa? Tante Poti mau jamin. Coba saudara berpikir. Kalau dia berbuat zina dengan Tante Potifar kan kasih DP emas, DP galang. Ya, Yusuf akan menjadi kaya dalam sekejap. Betul? Tapi satu saat ketika Yusuf jadi orang kedua Firaun, iblis akan mengintimidasi dan membongkar semua yang busuk dan berkata, Firaun, orang yang engkau taruh itu telah berbuat zina. Dan ketika Yusuf di atas, Yusuf jatuh. Banyak orang di atas. Makanya Tuhan bilang hidup benar dari sekarang. Karena satu saat engkau di atas, ada orang yang akan cari-cari kesalahan saudara. Tanyakan kepada Bupati Talaut. Saudara akan diangkat Tuhan ke atas. Tapi benahi hidup kita dari hari ini. Benahi hidup kita. Karena ketika engkau di atas, Tuhan menginginkan engkau tetap di atas. Ketika engkau di atas, karena jalan hidup yang Tuhan pilihkan, jalan yang paling baik. Saudara bayangkan ketika Yusuf ada di atas dan Yusuf sedang berbuat zina. Tidak lama kemudian Yusuf digulingkan. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang tidak benar dan membungkusnya dan berbuat seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya ada yang gelap yang dia sembunyikan. Hari-hari ini Tuhan akan mengangkat gerejanya. Makanya Tuhan bersihkan. Dimulai dari tim altar, dimulai dari atas ini. Saudara, Tuhan akan mulai bersihkan yang babak sembunyi, Tuhan akan mulai bukakan. Tuhan akan mulai bersihkan. Makanya dikatakan firman Allah, pelita mereka hampir padam. Jangan padamkan rohmu. Jangan dukakan. Apa tuh dukakan? Matikan tuh pelita, tuh minyak boleh mau habis. Apabila, dengar baik, pelita bisa padam, pelita bisa habis. Makanya Alkitab bilang jangan padamkan rohmu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan padamkan rohmu. Kenapa? Bahaya. Perjalanan profetis kita butuh api. Dan bisa padam jika apa? Kita memadamkan roh. Bagaimana kita memadamkan roh? Bagaimana kita mendukakan roh? Efesus 4 mengatakan, ayat 29. Jangan biarkan api yang ada padamu padam. Habis DP minyak. Efesus 4. Efesus 4. Kalau tidak salah, ayat 29. Iya benar di situ. Ayat 30. 30.
Janganlah kamu mendukakan roh. Kalau ini ngomong sebagai mati roh, mendukakan duka cita. Mati. Dorang pe pelita padam. Dorang pe api lenyap. Karena apa? Padam sudah nyalanya. Alkitab bilang, kenapa? Karena hal-hal di atas. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara, urapan datang di hidupmu dan hidupku. Saudara, hidupmu dan hidupku. Tetapi sering kali itu bocor karena perkataan kita kotor. Karena perkataan kita sampah. Karena perkataan kita mengadu domba. Urapan itu menjadi berbau busuk. Kenapa? Oh, kenapa pelan-pelan engkau terima yang penuh, tetapi engkau dan aku seperti wanita pendarahan. Saudara, yang keluar darah, keluar darah, keluar darah. Kenapa keluar itu pengurapan dengan percuma? Kenapa? Karena yang kotor kita simpan. Hari-hari ini Tuhan akan benahi. Semua yang kotor harus keluar dari dalam hidup kita. Perkataan-perkataan kotor, perkataan jijik, perkataan dusta, perkataan mengadu domba, tanpa engkau sadari telah membuat rohmu padam. Alkitab berkata, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Alkitab berkata ayat 27, nanti saudara dan saya baca semuanya. Inilah 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri, oke. 25 kita mundur ke atas. Karena ini adalah satu PK. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ternyata banyak yang masih terhubung. Terhubung dengan apa? Kehidupan yang dulu. Harusnya kan ku terhubung denganmu. Masih ada hubungan dengan yang dulu. Terhubung dengan yang lama. Makanya saya katakan putuskan koneksimu dengan yang lama. Putuskan koneksimu. Kalau berani, kalau memang teman-temanmu membawa engkau di jalan yang salah, putuskan hubunganmu dengan teman-temanmu. Karena ini waktunya. Kenapa saudara? Kalau mereka, ada kan yang bilang kita mau jadi terang. Kita akan mempengaruhi teman-teman. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, kita yang dipengaruhi. Ini waktunya engkau move. Ini waktunya engkau beranjak. Alkitab bilang apa? Segala kepahitan, segala kegeraman, buanglah semuanya itu. Jangan dukakan Roh Kudus Allah. Kenapa? Sekalipun engkau punya pengurapan itu lama atau cepat akan habis. Jika apa? Kita masih memelihara itu dalam hati kita. Jika kepahitan, kegeraman, pengurapan yang engkau terima, engkau doa dan puasa. Saudara, engkau terima pengurapan Tuhan, engkau baca firman, tapi itu semua bocor. Karena engkau masih pahit dengan orang lain. Karena engkau masih geram dengan orang lain. Karena engkau kecewa dengan situasi dan keadaan. Hari ini, izinkan Tuhan mengatakan apa adanya. Saya berharap pengiringan Kingdom Vision akan Tuhan, saya dan saudara semakin kuat hari demi hari. Jangan biarkan itu padam. Jangan biarkan saudara semua ganjalan. Satu hal yang saya pelajari dari perjalanan dengan Tuhan. Dulu dengan ponganya, dengan sombongnya, saya merasa saya sudah mengenal Tuhan. Tapi dalam berjalannya waktu, ternyata bukan apa-apa. Ternyata saya belum mengenal seperti yang ia mau. Sama seperti Ayub. Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi saudara, dia berkata, dari kata orang saja aku mengenal. Tapi sekarang setelah dia mengalami permukaan, justru mataku memandang dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah untuk permukaan, model permukaan beda-beda. Haleluya. Coba colek kiri kanan. Permukaan jenis apa kau? Jenis dagingku dan hatiku habis lenyap kah?
Haleluya. Jenis bila tubuhku diremukkan. Saya lihat orang yang menyanyi itu saudara tertawa-tertawa senang. Bila tubuhku diremukkan. Aduh, waktu peremukan menangis terus. Hati-hati menyanyi saudara. Iya toh? Oh, karena dipertemukan. Waktu diremukan, oh saudara, segala kebanggaan, segala kesombongan lenyap. Tuh rasa diri, oh so hebat. Satu kali saya mengaku dosa saudara ya. Ketika saya selesai S2 saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan saudara dia adalah orang yang mendidik saya waktu dia remaja. Dan saya katakan kepadanya, ya saya katakan begini. Tante Frida, aduh kita sekarang S2. Aduh, dengan cara Tuhan kita S2. Saudara, waktu pulang, kita rasa ada yang tidak nyaman. Tuhan bilang, semulai bangga dengan, semulai kagum dengan. Kita kaget, kita bilang begini. Aduh, memang kita ada kasih bicara pada dia bukan menyatakan perbuatan Tuhan, tapi mau kasih tunjuk. Napa kita S2? Oh Tuhan, di situ saudara saya merasa begini. Oh ini kesombongan ini. Kalau Tuhan tidak bukakan, Tuhan yang tahu kau orang sombong. Tuhan tidak tahu. Sampai pertemukan itu terjadi dalam orang hidup. Haleluya. Dan orang merasa semua kebanggaan. Makanya kan apa? Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kebanggaan itu kan lagu. Segenap hidup, segenap nafasku. Ya kan, jadi persembahan di bawah kakimu. Apa dikatakan? Pengharapanku, kebanggaanku tak ada artinya selain untukmu. Amin. Ya, Ayub kalau mau bahas sombong, Ayub paling sombong sebenarnya. Saudara ya, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya saudara, harta banyak. Tapi saudara sampai dia diremukkan oleh Tuhan. Dan di situ dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Dan dia bangkit dari debu. Dia menyaksikan betullah orang yang bersekutu dalam penderitaan akan mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Haleluya. Jadi hari-hari ini kalau kita diremukkan dengan cara apa? Bu, tak suka Tuhan yang remukan. Iyo, tapi Tuhan pakai orang. Tuhan pakai situasi. Makanya jangan satu orang itu. Karena Tuhan cuma ada pakai pada dia. Haleluya. Jangan kecewa dengan orang. Apakah Yusuf kecewa? Yusuf bilang begini, kepada saudara-saudara, jangan menyesali diri. Bukan kamu. Tapi Allah yang menyuruh aku mendahului dengan ngunipe cara katu. Kita paham, makanya Yusuf tidak pernah marah dengan manusia. Kalau orang yang belum diremukkan, kau jadi dia bilang begini, gantung pada orang. Saudara orang dah jual pak kita cuma 20 keping. Saudara orang ada bikin kita berada di pasar terhina, dipegang-pegang sama dengan kambing. Dinilai dengan harga murah karena kita tidak ada otot. Saudara bikin kita menderita berapa tahun? 13 tahun sayang. 13 tahun. Tambah 2 tahun masuk di penjara. 15 tahun gara-gara ini orang-orang perbuatan. Tapi Yusuf tidak menilai begitu. Yusuf tahu di dalam cara itu ada cara Allah. Haleluya. Amin. Jangan marah dengan orang. Oh ini gara-gara tape bini. Oh ini gara-gara tape suami. Oh ini gara-gara tape anak-anak. Oh ini gara-gara siapa? Ini Tuhan mau bawa apa orang mengenal dia. Haleluya. Amin. Makanya ayo siapa katuun? Ibu Ruth bilang Asaf. Asaf WL. Hati-hati yang jawab WL. Hati-hati yang jawab singers. Asaf bilang apa? Oh Asaf itu kalau baca saudara dari pengiringan 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti. Hati-hati yang zaman musik. Itu Asaf tahu memainkan musik apa? Kok Asaf bilang begini Tuhan kita mau tanya Tuhan. Oh Tuhan seolah-olah kita ada ikut Tuhan. Kiapa ini Yoab lebih makmur dari kita. Yoab bunuh-bunuh orang, jalang liku-liku. Yoab lebih kaya. Kitanya kaya Tuhan. Tiap hari kita kena tulah, tiap hari kita kena pukul. Berapa banyak yang jabatannya begitu? Saudara, tapi sampai aku dibawa Tuhan ke tempat kudusnya. Tuhan bawa Asaf ke kedalaman. Makanya Asaf bilang,
sekalipun dagingku dan hatiku habis Tuhan bilang, Saf, mungkin enggak kaya, tapi aku ada bersamamu. Bagianmu adalah aku. Saf, Yoab begitu. Yoab memiliki 20 kuda. Berapa yang Yoab naik? Cuma satu tuh. Satu kali pergi Yoab naik 20. Siapa yang di sini ada 3 oto, satu kali naik 3 oto? Nggak ada. Tetap mau pergi satu orang 1 oto. Siapa di sini satu kali tinggal, satu kali tinggal 5 rumah? Nah. Amin. Haleluya. Amin. Saf. Ada banyak orang memiliki harta tapi kehilangan aku. Tuhan mulai gambarkan orang-orang yang kehilangan Tuhan di saat mereka memiliki segalanya. Aku bukan tidak memberkati engkau, Asaf, tapi sampai engkau benar-benar matang dan tahan ketika engkau diberkati. Karena ada banyak orang ketika dapat order banyak, lebih gereja so nyanda. Ada banyak orang ketika dapat pesanan banyak, sudah ada waktu mau cari Tuhan. Ada banyak orang ketika dapat promosi, tiba-tiba dia hilang lenyap dari peredaran. Aku tidak menginginkan itu, Saf. Bagi saudara yang diberkati dengan uang hari ini, saya sungguh berbangga. Apalagi Tuhan, jika kau saudara tetap berada dalam hadirat-Nya. Itu bukan hal yang mudah. Jangan saudara pikir itu hal yang mudah. Oh, dia banyak doi sehingga dia datang. Oh, tunggu sampai ngana banyak doi kok ngana datang. Salomo dengan segala kekayaannya akhirnya toh meninggalkan Tuhan. Setelah menerima 666 talenta. 1 talenta 34 kilo. 34 kilo kali 664. Saudara kali berapa puluh ribu Salomo pemas. Sampai akhirnya saya katakan orang yang punya api kehilangan api. Orang yang menulis tentang cinta kehilangan cinta. Justru pada saat dia berada di atas. Sedikit kali seperti Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Tapi ketika Tuhan meminta sesuatu, dia tetap memberikannya. Dulu, yang kedua, saya berkata, oh Pak, lebih hari lebih Kingdom Vision. Oh supaya jadi lebih banyak. Karena saya berpikir, oh pekerjaan Tuhan kalau banyak orang lebih cepat. Tapi hari-hari ini Tuhan berkata, nah, banyak boleh, tetapi yang berkualitas. Baking apa banyak kong pang maraju semua. Baking apa banyak kong pang tersinggung. Kong tak bilang di mana Tuhan di ayat. Bantar mau bilang pak jemaat mau tersinggung. Tuhan bilang itu 10.000 bukan nih mau perang dorang. Gideon panggil datang kamari 32.000 mau berperang. Kon Tuhan bilang terlalu banyak, 22.000 pulang. 10.000 saring saya yang penako. Pulang saudara. Betul? Di Alkitab. Tak tinggal berapa? 3 rak. Haleluya. Tuhan bilang bagaimana? 32.000 atau 3 rak? Kita bilang Tuhan kau 32.000 kau DP kualitas sama dengan 300. Itu dia. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi orang 500 enggak ada saudara yang kita coba biasa kalau biasa dipindah di gereja lain. Enggak ada menjadi biasa-biasa di sini. Saudara harus jadi pasukan. Saudara adalah gereja yang memerintah. Ketika saudara hadir di sana portal terbuka. Bukan hadir di sana masalah terjadi. Kalau saudara datang dia persoalan lagi. Karena ada cerita baru dia semua bawa. Kalau kurang begitu pindah jadi gereja lain. Haleluya. Aduh Bu, coba usir. Bagaimana bilang gereja yang memerintah? Bagaimana tuh gereja 300 diuji? Saudara Alkitab bilang, hari-hari terakhir orang bijaksana mau ciri.
Daniel pasal berapa? 11 ayat 35 kalau tidak salah. Coba lihat. Kok orang bijaksana cuma mengandalkan DP pengalaman, DP kebijaksanaan, mau jatuh leh. Daniel 11 ayat 35. Coba, adakah di situ? Daniel 11 ayat 35. Tolong di-slide-kan. Yang sudah dapat baca. Sebagian dari orang-orang bijaksana akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka. Ini orang bijaksana yang bagaimana, Bu? Bilang kata orang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Iya, kadang-kala dulu dia aja berdoa, sekarang sunyanda. Dulu dia baca firman, sekarang sunyanda. Dulu dia semangat, sekarang sunyanda. Dia orang bijaksana, tetapi dia berhenti ketika penyaringan itu dilakukan. Dulu dia hamba Tuhan. Imam Eli apa? Bukan orang bijaksana, jadi imam besar. Saudara lihat tuh pemilihan paus. Apalagi pemilihan imam besar. Berarti dulu Imam Eli adalah orang yang bijaksana, yang bisa mendengar akan hati Tuhan. Makanya dia bisa latih kepada Samuel. Tapi saudara lihat akhir hidupnya. Bahkan dia tidak akan ada lagi haus dan lapar akan Tuhan. Orang bisa melayani kok, tetapi telah kehilangan haus dan lapar akan Tuhan. Yang ada hanya apa? Talenta. Karena dia bertalenta, karena dia tahu menggunakan segala sesuatu. Tapi sesungguhnya hati tidak bisa dibohongi. Dia telah kehilangan rasa akan Tuhan. Cuma karena apa? Jadwal. Jangan kaget dong pikir kita senang melayani. Tapi sesungguhnya dalam hatinya itulah Imam Eli. Apakah dia orang bodoh? Dia orang bijaksana imam besar. Dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu cuma 77 imam besar. 77. Salah satunya Imam Eli. Tidak sembarang memilih imam besar. Tapi saudara tahu, bukankah dia jatuh? Saudara, Alkitab bilang apa? Dengan demikian, tetapi Alkitab bilang, Daniel 11 ayat 32. Saya senang. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya. Siapa yang bujuk? Iblis. Sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Oh saudara, pengenalan akan Tuhan. Saudara lihat tuh pengenalan akan Tuhan. Siapa yang suruh ini perempuan Sunem baking kamar? Nggak ada yang suruh. Adakah Elisa bilang, perempuan Sunem yang boleh kok kita mau tinggal di situ? Nggak ada yang suruh. Kenapa? Dia mengenal. Saudara lihat, awalnya Elisa cuma singgah. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Coba lihat. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Betul? 2 Raja-Raja 4 bukan 1 ayat 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Coba. Salah seorang dari istri pada anak. Bukankah? Ayat berapa itu? 8. Maju. Ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgah. Ayat 9. Coba perhatikan ayat ini. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Apa yang dia katakan? Selalu datang. Kepada kita ada abdi Allah. Datang, selalu datang. Mar belum pernah tinggal. Tuhan selalu mengunjungi Kingdom Vision. Tapi apakah Tuhan tinggal? Saudara, mari ini menjadi perenungan kita. Selalu datang Tuhan. Setiap kali lawatan. Tapi apakah dia tinggal? Alkitab bilang, selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 10. Maju. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Apa itu batu? Permanen. Iya kan? Seharusnya kan boleh pakai triplex. Cuma kok dia datang? Tetapi Alkitab berkata dia pakai
kamar berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Saudara, tadinya cuma datang pulang, sekarang Elisa so tinggal di sebuah kamar. Pertanyaan saya, apakah Elisa yang meminta ini? Tidak. Inilah yang dikatakan Alkitab, ada perintah tersurat, ada saya bagikan di Tiranus 2 minggu lalu. Ada yang tersirat. Siapa yang suruh Abraham kasih perpuluhan? Tidak ada. Bahkan sebelum Tuhan suruh, Abraham sudah tahu. Dia kasih perpuluhan. Belum ada peraturan tentang perpuluhan. Abraham sekase. Kenapa? Abraham mengenal hati. Perempuan ini, saudara tidak suruh. Torang so suruhnya mau baking. Iya toh? Ada orang so suruh ini. So neto-neto firman Tuhan. Tapi masih berkeras. Hari-hari ini jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Baiklah kita datang, melakukan apa? Dinding batu, sebuah tempat permanen, tempat hadirat Allah, tempat pujian, tempat penyembahan, tempat mesbah. Di situ adalah tempat doa. Perempuan ini tanpa ia sadari, dia telah menciptakan atmosfer baru ketika dia membangun mesbah, tinggal di situ. Dan saudara tahu, ketika anaknya mati, anaknya dia dikasih tidur di atas. Dan tempat di mana dia bangun, anaknya itu hidup di mana? Di upper room. Anaknya hidup di tempat di mana doa, pujian, penyembahan sering dia gaungkan. Hari-hari ini. Makanya Alkitab berkata ada orang yang akan Tuhan bawa mengenal jalan. Tetapi ada orang hari-hari ini yang akan Tuhan bawa untuk mengenal hati. Makanya Musa bisa melunakkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Musa mengenal hati. Karena orang yang mengenal Tuhan cuma pada tahap tertentu dangkal. Satu saat dia bisa jatuh dalam kecemaran. 2 Petrus 2 ayat 22. Satu saat orang itu bisa murtad, saudara. 2 Petrus 2 ayat 22. Alkitab bilang apa? Ayatnya, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali ke mutannya, babi kembali ke kubangannya. Ayat 23. Ayat 24, ayat 23, 2 Petrus 2 ayat 22 tadi. Ini 23. Ayat 23. 2 Petrus 2 ayat 23. Maju. Oh enggak ada. 20. Coba kita lihat. 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Mereka telah mengenal Allah, tetapi kembali lagi kepada yang dulu. Kenapa? Karena pengenalan belum secara dalam. Pengenalan hanya dangkal. Mereka mengaku mengenal aku, tetapi perbuatan mereka jauh daripada. Berapa banyak hari ini saudara yang mengaku mengenal Tuhan? Tanyakan kepada orang Kristen, semua bilang kenal Pak Tuhan. Iya kenal Pak Tuhan, tapi kenapa berbalik lagi kepada kecemaran dunia? Karena titik pengenalan atau derajat pengenalan hanya sampai pada derajat tertentu. Belum dalam dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Ini oleh pengenalan mereka akan Tuhan. Berarti mereka yang kembali ke dunia adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi berbalik lagi kepada dunia. Kenapa? Karena pengenalan, kalau ibarat air, pengenalan baru sampai di kaki. Belum tenggelam seluruhnya. Tapi merasa, oh so kenal Tuhan kita. Haleluya. Ini saudara seperti menohok saya ketika saya waktu kemarin kita menangis. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami gerejamu. Yang seringkali merasa kita sudah dalam dengan Tuhan padahal belum. Orang mengaku mengenal Allah. Saudara ya, bahkan ada orang-orang yang suka mencari Allah. Ya saudara ingin mengenal Allah.
Yesaya 58 menubuatkan akan hal itu. Tetapi Tuhan tidak mau dengar doa mereka. Karena di tengah mereka mengaku mengenal Allah, suka babakalae. Ngeri juga ya, saudara, ketika dapat firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, terus terang, saya dan saudara memang terpukul. Alkitab bilang, Yesaya 58. Alkitab bilang kiri kanan, jangan tegang kuat. Inilah jalan menuju restorasi. Inilah jalan menuju pemulihan segala sesuatu. Saudara, ini di jalan. Memang jalan Tuhan, bukan jalan kita. Saudara, Yesaya 58. Kita bilang apa? Ayat 1 dan 2. Coba. Kalau baca itu. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahang-tahang. Nyaringkanlah suara, kalau boleh pakai mic, bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku, suka mengenal segala jalanku. Seperti suka mau mengenal. Suka mengenal seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah, tanyanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Saudara, Alkitab bilang, kita potong. Ayat 4. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Suka berpuasa, mar berkelahi terus. Yang di sana sebagai rasa flow jadi dengar firman Tuhan. Saudara ya, iya. Nah inilah hati. Saudara pikir mau mengenal hati Tuhan. Saudara, ini tuh Israel ini mau. Israel bilang, Musa ngana jo tuh dengar pa Tuhan. Torang iyo apa tuh ngana bilang. Torang iyo Musa. Soalnya kok Tuhan dia bilang terlalu sakit. Seperti pedang yang bermata dua, yang menusuk sampai ke kedalaman. Aduh, sampai di sumsum, tembuslah sampai di belakang. Saudara, dorang suka mencari aku, berpuasa lagi, babakalae. Baku-baku bantah. Siapa tuh? Betul. Siapa tuh salah, ngana tuh salah, kita tuh betul. Saudara, berbuat tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar. Selamat datang di pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tengok dulu tuh kiri dan kanan. Bahaya leh. Bu, kalau begitu sudah jawab puasa, sudah jauh datang gereja. Orang gereja kok tanya betul. Saudara, sedangkan orang benar tidak diselamatkan, apa yang ngana tuh jadi datang gereja. Jangan pikir ngana lolos. Ada kan orang bilang lebih baik kita cuma di rumah daripada ngoni di gereja. Hele tuh di gereja. Alkitab bilang hampir tidak diselamatkan kalau tidak bertobat. Apalagi ngana cuma di rumah. Oh, haleluya. Jangan mengambil kebenaran untuk membenarkan dirimu. Alkitab bilang apa? Bersekutulah dengan orang percaya. Sekalipun saya dan saudara bukan kadang-kala kau di Kingdom Vision sering dapat pedang. Mar apa saudara? Obat. Saudara sakit kepala, dokter suntik sembuh. Waktu suntik, sakit mar bae. Kira sedap dapat suntik. Saudara, tetapi apa mendatangkan obat? Teguran, didikan, membawa kesembuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak hanya makanya orang suka dengar dongeng. Kok orang bilang, iya bagus ngana tinggal di rumah daripada sama dengan dorang. Haleluya. Kemarin kan pendeta James bawa Henoknya ndak ada support dari kiri kanan. Henok bisa hidup benar. Orang so ada support, mama rohani, papa rohani, kakak rohani, adik rohani. Iya toh, Henok bergerak karena zaman itu cuma Henok sendiri. Torang. Bukan zaman Henok, torang. Zaman kisah para rasul. Berkumpullah mereka sehati, sepikir. Haleluya, berkumpul dengan orang percaya. Saudara lihat tuh Yuda
Yudas bersandiri. Berapa lama dia bergantung diri? Petrus ada menyangkal Tuhan, dia kembali ke komunitas. Samuel tidak berani bicara Pak Petrus karena Samuel ada lari. Iya toh keba cuma Petrus ada lari. Markus yang tulis, Markus lari, maaf, tak tinggal pakai CD. Markus lari sampai DP baju tak tinggal. Saya bayangkan waktu Tuhan Yesus di situ, orang bilang, ya bukan kita, toranya kanal. Makanya ketika Petrus bergabung, orang sama-sama baku diam. Petrus bilang kita 3 kali, mari kita ada dengar tuh udah lari sambil babatarianya kenal. Jadi jangan nguni haga pak kita begitu. Alkitab tulis. Kenapa dia kembali ke komunitas? Komunitas yang apa? Yang satu ada lari, yang satu ada kekurangan, yang satu Markus bilang kurang dia pinjam celana pak perempuan Samaria. Kita Markus ke siang. Dia mengaku dan dia bilang ada seorang muda yang melarikan diri ya dengan telanjang. So dia itu. Dia ada tulis DP kekurangan. Tapi hari ini saudari DP ada DP kitab dia. Karena apa? Terjadi perubahan. Mereka sama-sama menerima. Mereka tahu mereka salah. Kau begitu bagi matung bertobat. Jumar kunci kamar itu pintu. Duh, kagak dasar dadu kamari. Oh haleluya. Kenapa Maria Magdalena, ya atau Maria yang lain, Maria ibu Yakobus, Sopi bolak-balik, Maria Magdalena balik 4 kali. Nah pada orang dapat kunci di dalam tutup ore. Iya toh? Iya, tuh kisah para rasul. Tapi apakah Tuhan menyerah dengan mereka? Tidak. Tuhan memberikan mereka kesempatan. Karena apa? Tuhan tahu hati. Mereka mengikut Tuhan. Marja sambunyi-sambunyi bilang kalau kita so baptis. Aduh kau dong dapat tahu dong kita mau flow. Itu Nikodemus datang pada Tuhan sembunyi-sembunyi. Kenapa dia datang malam-malam? Oh dia saudara imam besar. Kau dapat tahu saudara ya. Makanya dia datang sembunyi. Tapi saudara ketika Yesus disalibkan dia terang-terangan. Kenapa? Dia telah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia kasih berapa? 50 kati gaharu. Kali hari ini 1,5 miliar dia kasih. Dia melayani Tuhan dengan kekayaannya. Orang yang sembunyi-sembunyi. Saudara dia beli rampa-rampa harga 1,5 M. Bayangkan. Untuk apa? Mengurapi mayat Yesus. Ada orang berani taruh harga. Selama ini aku mengikut engkau, maaf Tuhan, kita lebih takut manusia daripada Tuhan. Tapi hari ini masa itu sudah berakhir. Aku akan bangkit dalam kuasa roh. Kalaupun ada harga yang harus aku bayar demi mengikut Tuhan, aku rela bayar harga. Ngana jemaat kita lebih semuanya, cuma simpatisan kok. Bukan jemaat kita. Cuma sekali-sekali aja datang. Saudara, belum kalau Tuhan menanyakan satu saat, saudara, pada masa-masa kedatangan Tuhan, saudara akan ada pemurnian yang lebih dalam lagi. Saudara, apa jawab kita kepada Tuhan? Karena Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah ketika gereja bangkit, saudara. Semua musuh-musuh pasti terserah. Saya berharap saya dan saudara adalah orang-orang yang bisa mengenali akan hati Tuhan. Masuk dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Amin. Bukan saudara sebatas mata kaki. Itu sudah berakhir. Kemarin Tuhan memberikan sebuah pewahyuan. Kalian tidak hanya memahami yang tersurat, tetapi yang tersirat. Sebelum aku mengatakannya, kalian dapat memahami. Apa ya saudara? Apa yang namanya kedalaman? Itu rahasia. Kolose 2 ayat 2. Coba kita lihat. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara, Allah punya rahasia. Semuanya di dalam Kristus. Dalam ayat 3.
Ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ada yang namanya rahasia. Makanya orang yang mencari pengenalan akan Tuhan seperti orang yang mencari harta terpendam. Betul? Seperti seorang yang mencari harta terpendam. Apa itu mencari harta terpendam? Saudara lihat, saya umpamakan dengan kita hari ini. Semua saudara, ketika kita bekerja, kita akan digaji. Orang kalau cari harta, untuk apa saudara? Untuk penghidupan tentunya. Saudara, kita akan mencari harta apa? Pagi so bangun, siang kalau ada order, hampir siang. Ya tahu untuk apa? Supaya ketika selesai orang akan bayar torang pe order. Yang torang bikin, entahkah itu kue, entahkah itu pesanan. Ya keram kalau keram. Kalau orderan datang, bertahan sampai garis akhir. Tuhan bilang, nak baking begitu kalau mau cari pak kita. Amin. Keram kalau keram, bertahan sampai hampir siang. Amin, jangan habis firman datang doa pulang. Saudara, ada waktunya firman Tuhan. Tetapi roh, saudara dan saya akan dilatih dalam kekuatan roh ketika berdoa. Ada waktunya kita mendengar. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya engkau mengenal firman dengan benar. Pengenalan akan Tuhan muncul ketika kita mulai berdoa. Bagus kita mendengar firman, bagus ketika kita memuji dan menyembah. Tapi ada waktunya ketika masuk di dalam doa, Tuhan sedang melatih roh kita, tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah strong. Kita sedang dilatih, dididik, sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Ada banyak orang tidak menjadi strong. Kenapa? Karena tidak kuat ketika masuk di dalam doa. Mereka menyerah pada titik tertentu. Hari ini saya dan saudara dilatih Tuhan. Makanya Alkitab berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Bagaimana iman seseorang tidak akan gugur di hari-hari seperti ini. Tidak akan gugur ketika keadaan sakit. Tidak akan gugur ketika berkekurangan. Tidak akan gugur ketika mengalami pergumulan. Paulus dan Tuhan sendiri berkata, aku berdoa. Cuma dengan berdoa. Makanya saya dan saudara dilatih Tuhan untuk berdoa. Haleluya. Amin. So doa malam, doa pagi, doa Esther, doa subuh. Sudah pendeta belum? Sampai roh kita menjadi kuat. Saudara, kenapa saudara? Karena hari-hari ini saudara lihat yang bertahan cuma setengah. Dari 10 gereja yang bertahan cuma 5. Yang 5 mana? 5 melayani. 5 saudara aktif. Tetapi mereka tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara dalam. Mereka mengabaikan waktu-waktu doa dan persekutuan dengan Tuhan. Makanya saya dan saudara hari-hari ini dilatih. Kalaupun engkau lelah, besok bangun. Kalaupun lelah besok, lusa bangun. Jangan biarkan menyerah. Inilah waktunya. Torang mau cari harta. Kalau torang dapat orderan, saudara torang akan apa? Menggenapkan orderan itu. Kenapa? Karena ada uang yang torang dapat. Begitu juga ketika orang di dalam Tuhan. Mari saudara, minta kekuatan Roh Kudus. Kenapa? Karena upahmu adalah hadirat Allah. Hadirat Tuhan. Amin. Jangan menjadi jemaat yang lembek. Kenapa? Saudara lihat Simpson cuma badan tuh kuat, mar spirit lemah. Helpin tuh dia boleh angka. Tapi DP spirit dia tidak memiliki kekuatan roh. Amin. Kenapa? Kena godaan. Pergi Simpson. Sim hilang, tertinggal son. Dia bukan dia melayani, dia membela, dia menjadi hakim. Dia menjadi orang yang mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi saudara tahu ketika iblis panah dia, lantai Simpson. Kenapa? Kenapa Simpson lantai? Karena Simpson tidak pernah membangun rohnya. Oh, Yusuf memang tidak berotot. Tapi digoda berkali-kali, Yusuf tidak mempan. Kalau ukuran badan, Simpson lebih besar. Tapi ukuran roh, Yusuf lebih perkasa. Saudara mengerti? Haleluya. Yusuf ya. Nanti kita saksikan para bapak-bapak ketika ada yang son, bukan Wilson, Simpson. Orang bapak-bapak lari, bingkas,
baju. Bagaimana Jo? Tak tinggal itu baju karena Yusuf memiliki kekuatan roh untuk berkata apa? Lari, lari. Aku tidak mau menghina Tuhan. Tanya mau berbuat zina. Itu kekuatan roh. Jangan dipikir Tante Potifar so tua kong sube. Oh, Tante Potifar 30 meter Tante Potifar wangi. Karena di Timur Tengah itu mereka diuap. Kong Tante Potifar so pakai DP gelang-gelang, kong dia so apa? Sup. Saudara ya, kalau bukan Yusuf kekuatan roh. Haleluya. Bahkan kalau saudara berani, saudara bilang begini, "Nyala engkau iblis." Haleluya. Iya, bapak engkau akan diuji, datang kemari, wah, dari sepatu kaca. Iya. Dan apakah, mari kita lihat kekuatan roh kita. Haleluya. Dia bisa datang dalam bentuk wanita, dia bisa datang dalam bentuk tahta, dia bisa datang dalam bentuk doi. Macam-macam, saudara. Makanya kekuatan roh itu dibangun di dalam doa. Stop, kalau doa belum kelar jangan dulu aja pulang. Amin. Haleluya. Latih diri kita. Amin. Karena satu saat saudara mau hubungi gembala Komsel dari Taiwan, gembala sidang dari Vietnam. Mau hubungi pas apa? Kalau nyak terlatih itu roh. Tunggu tamo panggil tuh sama usir pangana. Kita karena tidak mampu usir sendiri. Karena tidak pernah ada kekuatan roh. Setiap kali apa saudara tidak pernah dibangun kekuatan roh, tidak terjadi dalam waktu satu hari. Paulus berkata, kerinduanku adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku berlari-lari, mengejar, butuh pengejaran, butuh bayar harga. Seperti seseorang yang menjual segala sesuatu dan membeli perhiasan yang indah. Ada jual, ada beli, berarti ada harga yang harus kita bayar. Ada harga. Inilah jalan kematian daging yang hari ini tidak diperkenalkan gereja. Inilah jalan salib menuju kuasa kebangkitan. Inilah yang kurang dikumandangkan. Kurang untuk apa saudara? Diajarkan kepada jemaat. Kurang diajarkan bagaimana mau berdoa, bagaimana mau bangun pagi, bagaimana saudara untuk berpuasa, bagaimana tidak makan tidak minum, bagaimana mau mengampuni. Inilah jalan kematian daging. Inilah jalan pengurapan yang hari ini berita-berita ini hilang di gereja. Karena kalau sampai kita berjalan di kematian daging, kita akan bangkit dengan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ini yang namanya mengenal jalan Tuhan. Inilah yang mayoritas orang menolak. Mereka ingin menyanyi semua 1 jam. Dengar firman menyanyi apa semua 1 jam. Kalau boleh lebih cepat lebih bagus. Dari kita lebih sibuk. Dan mereka ingin diberkati. Begitu peperangan datang mereka lanteh. Inilah waktunya, selamat datang Kingdom Vision. Kita akan dibawa Tuhan dalam pengenalan yang terakhir. Izinkan saya yang terakhir. Maria Magdalena balik 4 kali. Tapi saudara tahu, firman Tuhan membagi para wanita-wanita ini. Ada yang menyediakan rempah-rempah setelah Yesus mati. Tapi ada yang nanti membelinya setelah Sabat. Ini beda. Saya merasa Tuhan sedang membawa kita up. Tuhan sedang membawa kita up. Tuhan sedang membawa kita naik. Saudara, amin. Bukan hanya mengenal Tuhan secara dalam, tapi lebih dalam. Lebih deep dari kemarin. Saudara lihat, mari kita lihat. Dalam Markus 15 ayat 6, Markus 16 ayat 1 dan 2. Markus 16 ayat 1 dan 2. Saya telah memberi tanda dalam Alkitab. Bukan ini yang saya mau sampaikan secara detail. Tapi Tuhan bilang, karena aku sudah bilang pengenalan akan Tuhan. Ya. Tapi ini yang Tuhan bawa kita di siang ini. Makanya ayat-ayatnya tadi
Oh saudara, karena tidak dicatat, saya berpikir nanti saja yang ini. Tapi Tuhan minta, ini loh waktunya nak. Pengenalan akan aku, pengenalan akan aku. Kenal aku secara dalam. Satu kali Bileam, saudara, Bileam adalah seorang nabi yang mengenal Allah. Kalau dia berdoa, Tuhan bilang jangan pergi. Betul? Jangan pergi, tapi dia masih berdoa. Akhirnya Tuhan bilang apa? Pergi Jordan. Tapi ketika dia pergi Tuhan murka. Ada yang Tuhan suruh pergi, tapi sebenarnya hati Tuhan marah. So tahu-tahu nemboleng anak orang tanya-tanya. Ini Tuhan bilang, iko jangan apa mau. Tapi Tuhan marah. Kenapa? Saudara, karena Bileam mengenal Tuhan di titik tertentu. Jadi hari ini kalau Tuhan bilang nyanda usah bapaksa. Oh Tuhan itu jodoh Tuhan. Dia kuat Tuhan, mar dia baik-baik begini Tuhan begini. Kalau Tuhan bilang nyandanya usah tanya-tanya ulang mau ambil doa puasa, mau ambil apa lagi. Kalau Tuhan bilang no. Iya kan ada orang-orang hari-hari ini memaksakan kehendak Tuhan. Saudara ya, itu tandanya tidak mengenal. Kalau Tuhan bilang jangan pergi. Bileam jangan pergi, dia bilang tunggu mau berdoa ulang. Akhirnya Tuhan bilang pergi. Begitu di tengah jalan Tuhan murka. Pernah saudara anak-anak mau bertanya, mak boleh kuak. Sudah Jo, jangan. Boleh kuak, ini saudara bilang pergi Jodang. Tetapi dalam hati, saudara kecewa. Tapi anak tak seorang pergi, mereka karena dia bapaksa, ya sudah ikut jodoh mau. Kelihatannya menyetujui, sebenarnya di hati ada ganjalan, begitulah hati Tuhan. Kalau orang paksa Tuhan iyo, tetapi sebenarnya Tuhan tidak senang. Dan orang akan dibawa Tuhan untuk mengenal hatinya. Haleluya. Amin. Coba kita lihat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, ya saudara, serta, potong di sini ya, Salome membeli rempah-rempah setelah hari Sabat. Saudara ya, untuk pergi ke kubur dan meminyaki kaki Yesus. Hari Sabat itu apa? Kalau mulai hari Sabat, Jumat. Setelah hari Sabat, Sabtu. Setelah Sabtu, saudara menuju Minggu, ya saudara, setelah hari Sabat entah Minggu, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, yuk kita baca, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit. Katakan bersama saya, setelah matahari terbit. Kenapa setelah matahari terbit? Karena baru mau beli. Ada jeda. Tunggu tuh apa buka kah? Penjual rempah-rempah buka kah? Makanya pergi setelah matahari terbit. Ya, haleluya. Pergi ke kubur. Ketemu Yesus tidak? Ketemu malaikat. Betul? Berapa malaikat? 1. Yuk kita lihat di dalam Lukas. Alkitab mencatat. Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas 24 ayat 1. Tadi matahari terbit. Lukas 24 ayat 1. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Tadi baru mau beli, ini disediakan. Sejak kapan mereka menyediakan? Ayat 23 ayat 56. 55-56. Lukas 24 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. 56. 56, maju. Lukas 23 ayat 56. Tolong dislide-kan. Baca. 56a. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Jadi yang satu baru mau beli, makanya sampai di matahari terbit. Yang satu dari Kalamaring dulu so bersedia. Haleluya. Baik yang masih bersedia ada Maria Magdalena. Baik yang matahari terbit, Maria Magdalena ikut pulang. Ada yang sudah mempersiapkan dari hari Jumat. Tapi yang ada nanti ada yang baru mau
beli nanti hari Minggu. Yang satu pagi-pagi benar, belum ada matahari. Yang satu datang setelah matahari terbit. Saudara dan saya di mana? Ada yang mau berdoa masih pagi-pagi benar. Ada yang berdoa setelah matahari terbit. Haleluya. Haleluya. Ada yang sobat sedia, yang sudah disediakan. Ketika mereka lihat tubuh Yesus dibaringkan, mereka katakan, masih Riki waktu ini. Torang beli rampa-rampa. Ini masih tetap torang beli dari sekarang. Tapi ada perempuan-perempuan yang nanti pada peoras baru mau beli. Makanya ada orang datang setelah matahari terbit. Mari renungkan. Yang kedua ini, yang apa saudara? Yang sobat sedia ini, lihat berapa malaikat. Mari kita lihat. Lukas 24. Ayatnya yang ke 3. Lukas 24 ayat 3. Silakan baca. 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Kalau masih pagi-pagi belum ada matahari, 1 malaikat. Kalau ada matahari, ya, kalau pagi-pagi belum ada matahari, 2 malaikat. Kalau ada matahari, 1 malaikat. Jadi pilih jatuh orang mau bangun yang mana? Mau bangun setelah matahari terbit tetap ada DP malaikat. Marta tinggal 1. Mau bangun sebelum matahari 2. Haleluya. Mulai dari pagi masih gelap Tuhan Yesus. Maria kan pada siapa? Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Maria Rabuni. Siapa? Yang lain kan? Betul? Setelah matahari terbit baku dapat Tuhan Yesus, ada malaikat. Yang pagi-pagi benar baku dapat yang mana? 2 malaikat. Yang pagi-pagi masih gelap Tuhan Yesus. Bu, yang bangun tengah hari gitu. Jangan ada. Haleluya. Ini orang makan lebih dalam toh. Kita udah baca ini tuh, aduh siang Tuhan. Ya, jadi yang masih gelap Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pagi-pagi benar 2 malaikat. Yang matahari terbit 1 malaikat. Yang bangun jam 1. Haleluya. Haleluya. Jadi terserah mau bangun jam berapa. Haleluya. Amin. Mau bersedia nanti boleh, kan aku dapat yang 1. Tapi yang bersedia dari lama, Tuhan kasih double porsi. Double porsi. Bayangkan 2 malaikat 2 Alkitab tulis. Yang matahari terbit nanti baca di rumah, tertinggal 1. Yang tengah hari, saudara malaikat so pulang semua. Hele malaikat so pulang. Yang baru mau bangun bukan tengah hari berdoa, tidak ada malaikat saudara. Tapi ini maksudnya saudara mengerti? Hari-hari ini kita dibawa Tuhan semakin dalam. Amin. Carilah Tuhan. Amin. Bangunkan fajar. Saudara akan bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus Riki bale. Kun orang perlu DP kaki dan menyembah. Kenapa ada orang datang? Pagi-pagi masih gelap. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus bilang kasihan Riki masih gelap. Sudah datang kemari. Orang yang mencari Tuhan yang segenap hati akan menemukan Tuhan. Amin. Kingdom Vision. Selamat datang. Di musim yang baru. Musim pengenalan akan Tuhan.